Baik, eh, saya Sigit Nugroho dari Program Studi Statistika Universitas Bengkulu. Materi saat ini akan saya sampaikan perihal statistika deskriptif. Ini dari bukunya Michael Barrow, eh, Statistic for the Economic, Accounting, and Business. Baik, untuk statistika deskriptif ini ya akan saya awali dengan bagaimana meringkas data. Jadi meringkas data itu dalam artian kalau kita bicara statistik deskriptif, bagaimana kita mendeskripsikan sebuah data itu. Oke, baik dengan statistik-statistik sederhana ataupun dengan teknik grafik. Ya. Baik, yang pertama kalau kita awali dengan bar chart, jadi diagram batang atau bar chart, sorry. Ya. Jadi andaikan di sini ada data mengenai status ekonomi dan kualifikasi pendidikan ya. Jadi datanya kalau dalam bentuk tabel, ini dalam bentuk tabel, ini ada pendidikan tinggi, kemudian ini level, kemudian ini kualifikasi yang lain, ini level ya. Kemudian di sini tidak ada kualifikasi. Ini kategori yang lain di sini mungkin kerja gitu, ini unemployed atau belum bekerja, di sini tidak aktif ya. Seandainya kita ingin menyajikan grafik yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan dari orang-orang yang in work, jadi in work ya, in work, yang bekerja di UK, United Kingdom ini bukunya dari Inggris ini pada tahun 2009 ya. Jadi kalau bikin bikin penyajian dalam bentuk tabel sebaiknya juga dengan cara seperti ini ya. Misalnya ini datanya sebetulnya jauh lebih besar dari ini. Ini disingkat dalam ribuan gitu. Perhatikan juga judulnya dan jangan lupa sumber di mana data tersebut diambil. Nah, ini yang diolah adalah yang data yang paling atas ini, yang data paling atas ini ya. Jadi ini A itu advance, jadi ini higher education, pendidikan tinggi, terus di sini adalah level yang lebih advance lagi, ini kualifikasi yang lain, ini tidak ada kualifikasi, ya mungkin melalui sertifikasi dan sebagainya. Kita lihat bahwa memang secara angka di sini ada qualification itu sedikit lebih tinggi daripada higher education. Jadi kalau digambar diagram batang atau histogramnya atau di sini sebenarnya bar chart ya. Bar itu ya kalau kita lihat ini namanya bar chart, atau diagram bar ya. Oke. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi menyajikan data ini hanya yang bagian atas saja ya, yang bekerja saja. Nah, tadinya kita ingin menyajikan data ini ketiga-tiganya, baik yang bekerja maupun yang belum bekerja atau yang tidak aktif ini, sebaiknya datanya dijejer seperti ini ya, dijejer seperti ini ya. Kalau tadi hanya yang bagian pertama saja in work, ini ada unemployed dan inactive-nya. Untuk ketiga, keempat di sini apa namanya kriteria kualifikasi pendidikan ya. Oke. Kadang kadang ada yang menyajikannya dalam bentuk seperti ini, tapi perlu diperhatikan bahwa stack bar, jadi bar yang ditumpuk seperti ini, apa namanya bar yang ditumpuk seperti ini stack bar ya. Ini susah menginterpretasikan ya. Memang ringkas, tapi sepertinya ini ada susah kalau kita membandingkan misalnya untuk kategori yang inaktif atau unemployed dan sebagainya. Kalau kita kalau misalnya bedanya jelas nggak masalah. Tapi kalau bedanya tipis-tipis antara yang pertama dan yang keempat ini ya susah juga. Nah ini mungkin lebih lebih apa namanya informatif daripada yang ini ya. Oke. Maksudnya menarik kalau dengan diagram itu kan lebih menarik daripada dalam bentuk angka-angka seperti ini. Oke.
Selanjutnya ini ada lagi yang bar, ini stack bar tapi dalam bentuk persentase ya, dalam bentuk persentase. Nah, kalau persentase kita berubah dulu. Kita harus berubah dulu datanya ke dalam kolom persentase ini ya. Ya. Oke. Microsoft Excel bisa digunakan untuk menghasilkan chart, menghasilkan chart-chart ya, grafik-grafik ataupun diagram-diagram yang diinginkan. Hanya saja sekali lagi pemilihannya tentunya disesuaikan dengan keadaan, apakah hanya untuk tampilan saja, apa sekaligus untuk agar mudah dipahami dan sebagainya. Oke. Ada juga misalnya selain bar chart ini pie ya, pie chart namanya. Ya, seperti kue seperti ini, kue pie ya. Ya. Nah, jadi besaran ini sebetulnya ditentukan oleh sudutnya ini. Nah, sudut ini ditentukan oleh frekuensi. Nah, misalnya frekuensi keseluruhannya, ini frekuensi keseluruhannya kalau kita itu misalnya ini kalau kita jumlah 27.330 misalnya. Kalau kita ingin yang apa namanya higher education saja, berarti sudut ini besarnya 9713 dibagi keseluruhan 27.330 kali total seluruh sudut atau lingkaran itu sudutnya 360 derajat. Nah, itulah kalau kita ingin melihat dalam bentuk pie chart ya, pie chart. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari yang unemployed saja, unemployed ya. Ini yang bekerja ini, yang in work ya. Bekerja ini yang unemployed. Dalam bentuk persentase. Kalau ini dalam bentuk, kalau yang di atas ini dalam bentuk total ya. Perhitungannya dalam bentuk total. Ini perhitungannya dalam bentuk persentase. Kalau lihat persentase seperti ini. Jadi jangan begitu. Bagaimana kita membacanya? Kalau ada angka di sini itu tentunya lebih informatif ya. Jadi misalnya higher education sama no qualification di sini hanya 1% bedanya. Ini 17%, 1%. Jadi kalau dari segi persentase. Oke, jadi boleh saja silakan pakai yang mana penyajian datanya tentunya disesuaikan dengan apa namanya situasi dan kondisi. Oke, ini sebaran atau distribusi dari sebuah data di United Kingdom ini kalau kita menggunakan interval ya, interval. Jadi misalnya kelas intervalnya dari 0 sampai 9.999, jadi menjelang 10.000 gitu ya. Nah, di sini data mengenai wealth, kekayaan ya, kekayaan di United Kingdom dengan beberapa pengklasifikasian di pengkelasannya. Ya. Tentunya pengkelasan seperti ini ada latar belakangnya atas dasar apa pengkelasannya seperti ini misalnya gitu ya. Oke, nanti kan kita ikut saja ya, yang seperti ini untuk sementara. Jadi di sini ada namanya kelas interval ya, kelas interval dan lebarnya bisa saja kalau kita lihat ini 9.000 ya, ini lebarnya nggak sama nih. Kalau ini kita lihat ini hampir 25, 15 ya, ini 15, ini hanya 5.000 dan sebagainya kan, lebarnya beda-beda. Lebar kelas ya. Oke. Nah, kita bisa menggunakan pengkelasan seperti ini itu dengan lebar yang sama ataupun tidak. Dan jumlah kelas pun itu juga tentunya sangat tergantung dari total ini ya, total keseluruhan pengamatan. Yang jelas bagaimana kita menyajikan dalam bentuk kelas-kelas itu supaya seinformatif mungkin ya, dan yang jelas setiap data itu harus berada dalam setidaknya satu kelas itu, tidak boleh berada dalam dua kelas ya yang berbeda. Ini masih bar chart dari distribusi atau sebaran kekayaan yang datanya ada di sebelumnya ini ya. Di bar chartnya kita lihat di sini ya. Dan titik-titik ini mungkin adalah titik yang kita
dalam bentuk ribuan ya, dalam bentuk ribuan nih, number of individual. Ini kelas ya, yang dipakai adalah lower boundary, jadi batas bawahnya, jadi 0, 10, 25, 40, 60. Jadi yang tertulis di sini adalah batas bawah ini, batas bawahnya di sini. Oke, kadang ada yang menuliskan titik tengahnya, bukan batas bawahnya, tapi titik tengahnya. Ini yang gambar ini yang dituliskan di sini adalah lower boundary. Jadi sekali lagi informasi seperti ini perlu disampaikan. Jadi titik-titik ini adalah apa? Oke. Oke, mungkin sedikit ada berbeda dalam terminologi. Ada bar chart, ada histo ya. Histo itu batang. Histo itu batang. Nah, ini histogram. Jadi mirip seperti bar chart, ya, except that it corrects for differences in class width. Nah, corrects. Jadi correct differences in class width. Ya. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat sebetulnya bagaimana diagram bar chart antara bar chart dan kalau bar chart kayaknya mesti terpisah-pisah begini ya, dan digunakan untuk kategori-kategori tertentu ya. Untuk kategori-kategori tertentu ini masing-masing kategori tertentu ya. Kalau sudah kita histogram itu digunakan untuk pengkelasan yang masing-masing kelasnya saling berdekatan seperti ini ya. Oke. Dan ya masih histogram walaupun ininya beda-beda. Nah, ini dalam histogram di sini untuk menggambarkan data yang ada pada tabel 13 ini dengan lebar yang tidak sama, ini ya. Jadi antara 0 10, nah kita ambil di sini titik tengahnya ini dan di sini adalah frekuensinya. Tinggi ini menunjukkan frekuensinya berapa ya. Oke. Jadi pengkelasannya dan penggambarannya ini apa namanya saling berdekatan, tidak seperti bar chart yang biasanya digunakan untuk menggambarkan data-data kategorik. Nah, ini kategorinya dalam bentuk interval, intervalnya bersambungan terus-menerus. Oke, relatif frekuensi yang disebut dengan relatif frekuensi, sekali lagi sebelum ke relatif frekuensi bahwa frekuensi itu adalah banyaknya kriteria, banyaknya peristiwa yang muncul sesuai dengan kriteria yang diharapkan frekuensi. Oke, densitas frekuensi, ini kepekatan frekuensi itu frekuensi dibagi lebar kelas. Frekuensi dibagi lebar kelas. Jadi kalau antara 0 sampai 9999 itu frekuensinya 1668, lebarnya 10 sekian, maka densitas frekuensinya, kepekatan frekuensinya adalah frekuensi ini dibagi lebarnya 0,168 ya. Oke. Kalau relatif frekuensi itu jumlah seluruh frekuensi berapa. Kemudian itu sebagai pembagi dari frekuensi kelas tertentu. Nah, jadi ini misalnya frekuensinya 1668. Keseluruhan di sini 18.677 ya. Maka relatif frekuensinya adalah 1668 ini dibagi 18.677, 8,9 ya. Oke, 8,9. Oke. Sedangkan kumulatif frekuensi, akumulasi, jadi sebelum nilai 0 ini, ada pengamatan nih, antara 0 sampai 9.999 ada 1.668. Ya. Kemudian, sampai dengan akhir dari interval yang kedua, jadi 24.999 ini, berarti jumlah kedua ini, atau frekuensi atau kumulatif frekuensi di kelas pertama, setelah interval pertama itu ditambah frekuensi di interval kedua, dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat, ini sebagai cross-check, bahwa jumlah frekuensi ini sama dengan kumulatif frekuensi di kelas terakhir, 18.677. Oke, ini cara lain untuk menggambarkan statistik deskriptif ya. Nah,
pada kasus di epidemic AIDS, ya. Nah, ini bagaimana data yang sebetulnya kategorinya di sini ada kata laki-laki dan perempuan, di perempuan laki-laki, di sini umurnya, di sini populasinya ya, populasinya. Ini bisa digunakan, misalnya ini bisa digunakan sekaligus membandingkan pada tiap-tiap kategori umur ini bagaimana dengan frekuensi laki-laki dan perempuannya. Semakin panjang, semakin banyak frekuensinya. Gitu ya. Meskipun kalau pada kategori yang kedua di sini, ya, yang kedua di sini kan perlu dilihat juga. Tetap saja kalau eh, tidak ada angkanya harus hati-hati. Apakah ini lebih besar dari ini ya, lebih panjang dari ini ya, atau sebaliknya. Ini masih yang berkaitan dengan histogram, tapi di sini adalah relatif frekuensinya. Jadi relatif frekuensi, sebaran relatif frekuensi dari data sebelumnya, data well, data kekayaan di United Kingdom ya. Yang seperti ini, kemudian ini kumulatif frekuensinya, kumulatif, ingat bahwa kumulatif frekuensi itu sampai ini kalau datanya pasti tidak turun ya, naik terus ini ya kebetulan di sini dan di sini apa namanya nilainya adalah yang tertinggi ya, kumulatifnya ya. Oke. Masih sama ini apa namanya Barcat dan atau kalau kita menggunakan Barcat nih kategori 10, 11, 12, 13, makanya saya bilang di sini ada apa namanya yang membuat bahwa sebetulnya ini sesuatu yang berbeda ya. Barcat. Oke, ini bagaimana mengimprove, bagaimana memperbaiki presentasi graf. Ini contohnya. Ya. Hati-hati, ini adalah kategori misalnya di sini kemampuan berkomunikasi dengan lancar di sini dan seterusnya. Ini adalah kalau kita lihat variabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ada 12 variabel yang apa namanya dari 3 kategori. Ini kan 3 kategori ada very high, fairly high, not very high ya. Kemudian di sini adalah respon atau frekuensinya, banyaknya respon. Ini yang berkaitan dengan how do you rate, bagaimana kalian menilai kemampuan keterampilan umum dari lulusan mahasiswa ekonomi, ya, economic graduates. Katanya seperti ini ya. Kalau kita lihat yang very high, yang fairly high itu yang tengah, itu di bidang apa? Oh, di bidang the ability to communicate clearly in speech, ya. Oke, dan seterusnya bisa lihat dari tergantung pertanyaannya. Misalnya yang paling rendah dalam hal apa namanya? Dalam hal apa untuk very high nilainya? Oh, nih misalnya critical self awareness. Critical self awareness paling rendah nih, untuk kategori very high ya. Oke. Paling sedikit. Nah, hati-hati dengan kalau penyajian data seperti ini. Ya. Ini ya. Ini kalau datanya seperti ini ya kita hati-hati misalnya untuk membandingkan yang tengah atau membandingkan yang bawah dan sebagainya untuk kategori tertentu. Misalnya apakah apply to effectively with others ini sama nggak dengan adaptability frekuensinya atau apa namanya persentasenya gitu ya. Nah ini penjelasan kira-kira kenapa ada masalah apa dengan grafik ya. Problems with this graph include, jadi yang pertama label kategorinya sulit untuk dibaca. Label kategorinya sulit untuk dibaca ya. Kecil dan wrap around text, jadi apa namanya terkurung di dalam graph itu terbungkus ya, terbungkus wrap around, terbungkus dalam teks-teks. Vertical
vertical axis title is sideways. So difficult to read. Ini susah dibaca. Jadi kalau apa bacanya harus miring-miring begini kan. Kecuali kita sudah terbiasa bagaimana membaca seperti ini, adaptability, kemudian apa fluency in using IT misalnya. Kan bacanya tidak selancar kalau apa namanya teksnya mendatar ya. Difficult to compare, jadi susah untuk membandingkan across categories ya, ya. Tadi seperti yang saya jelaskan di awal. Kemudian judgment-nya lebih ke subjektif ya. But the colors are not particularly harmonious. Jadi ini warnanya kurang harmonis, kurang selasih gitu ya. Nah, atau yang lain, ada bisa juga alasan lain bukan karena ini ya. Sehingga tidak disarankan untuk membuat grafik dalam bentuk atau tampilan dalam bentuk seperti ini ya. Atau chart dalam bentuk seperti ini. Oke, sekarang lebih ke kalau penampilannya menggunakan bukan grafik tapi statistik sederhana. Kalau kita punya data itu ada beberapa ukuran bagaimana ukuran itu tersebut yang digunakan untuk mendeskripsikan data tersebut. Yang pertama, apa yang disebut dengan measure of location, di mana data tersebut ngumpul. Nah, itu beberapa ukuran measure of location itu diantaranya rata-rata, the mean itu rata-rata. Median itu data yang berada di tengah setelah data tersebut diurutkan. Ya. Bukan data di tengah-tengah, bukan di tengah, sorry. Data yang berada di tengah-tengah apabila data tersebut sudah diurutkan, ya, dari terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Mode adalah data yang paling sering muncul, data dengan frekuensi paling tinggi. Itu measure of location, jadi mengukur di mana data tersebut itu mengumpul. Nah, bagaimana data itu menyebar diukur dengan measure of dispersion. Measure of dispersion ini misalnya standar deviasi, keragaman, range, dan sebagainya. Setelah itu ada yang umumnya cuma dua ini. Ada yang menggunakan yang ketiga, yaitu kemiringan. Ini ukuran kemiringan, apakah data itu simetris, atau data itu miring ke kiri, atau data itu miring ke kanan, dan sebagainya. Dan sebetulnya ada lagi satu lagi yang keempat, itu measure of kurtosis. Tumpul atau lansipnya data. Kalau digambarkan dalam bentuk histogram ataupun grafik yang mulus. Oke. Untuk mean atau rata-rata, yang pertama dikenalkan dan biasa sudah terbiasa atau sudah diajari bahkan sejak high school, sejak SMA itu arithmetic mean, rata-rata aritmetik. Yang namanya rata-rata aritmetik itu semua data dijumlahkan dulu. Semua data dijumlahkan dulu, kemudian dibagi banyaknya data tersebut. Andaikan data tersebut adalah data populasi yang kita jumlahkan, maka kita punya namanya rata-rata populasi. Dan notasinya adalah mu. Ini dibaca mu. Ya. Oke, mean, mu. Oke. Nah, kemudian untuk hal lain bahwa kalau misalnya kita mau menghitung rata-rata, tetapi rata-rata tersebut data aslinya sudah tidak kita dapatkan, datanya dalam bentuk interval, apa namanya seperti ini misalnya, interval ya. Kan ini hanya mengatakan ada data di antara 0 sampai 10 sebanyak 20. Data aslinya kita nggak tahu. Ada data antara 11 dan 30, banyaknya 40, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau menghitung rata-ratanya, nah, tidak bisa kita karena data aslinya tidak ada. Jadi kita menggunakan formula yang dimodifikasi bahwa kalau X adalah nilai tengah dari interval atau
Jadi kalau misalnya di sini 0 sampai 10, nilai tengahnya ya 5. Di sini nilai tengahnya ini antara 11.30 itu berapa? Misalnya 21 misalnya, ya, atau 20. Hitung aja di sini ya. Oke. Jadi X-nya nilai tengahnya kali frekuensinya itu ada berapa dibagi banyaknya frekuensi. Jadi penjumlahannya berdasarkan sejumlah kelas yang dibikin ya, jumlah kelas yang dibikin. Oke. Jadi menggunakan formula 15. Kalau rata-rata biasa menggunakan formula 13 ya. Rata-rata atau 13 atau singkatnya 14 ya. Kemudian kalau rata-rata dalam bentuk data dalam bentuk pengkelasan yang sudah dikelaskan itu 15 atau 16. Oke. Ya. Right. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan formula yang kedua itu seolah-olah datanya itu data terboboti. Jadi weighted average kita bisa menggunakan frekuensi itu sebagai pembobot ya. Frekuensi itu sebagai pembobot dan total pembobot kalau frekuensinya menggunakan frekuensi relatif, total pembobot tersebut adalah 1 ya. Alright. Kemudian median. Tadi sudah dijelaskan bahwa median itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah apabila data tersebut itu sudah diurutkan. Nah, kapan menggunakan median? Kapan menggunakan rata-rata? Median ini lebih cocok digunakan apabila kita memiliki data yang ada pensilannya. Ada data ekstrim. Ya, ada data ekstrim. Nah, jadi kalau median ini tidak sensitif terhadap data ekstrim. Sedangkan rata-rata ada data ekstrim. Itu sensitif. Jadi rata-rata sensitif terhadap data ekstrim. Ada data ekstrimnya, rata-ratanya naik. Kalau ekstrimnya positif, ekstrimnya lebih besar. Ya. Jadi kalau median tidak. Karena yang penting itu nilai yang berada di tengah-tengah setelah diurutkan. Jadi misalnya kita punya 45, 12, 33, 80, 77, jadi diurutkan dulu dari yang terkecil. Dari yang kecil. Oke, yang tengah-tengahnya 45 nih. Nah, berarti mediannya 45. Ya. Oke, median. Apabila data yang disajikan dalam bentuk kelas, maka cara mencari mediannya adalah ini. Jadi XL ini batas bawah dari interval kelas yang mengandung median. Jadi mengandung median. Kemudian ini batas atas dari interval tersebut dikurangi batas bawahnya. Ini selisihnya ya. Kali banyaknya data plus 1 per 2 dikurangi F. F-nya adalah kumulatif frekuensi pada kelas di mana up to ya, but not including the one containing the median. Jadi sebelum kelas median dibagi banyaknya data atau frekuensi dari kelas yang mengandung median. Nah, jadi ini ada teladannya ya dari data sebelumnya ya, dari data well tadi, ya. Mediannya berapa ini? Ya. Jadi bisa lihat dengan menggunakan data well ya. Jadi formula 112 adalah formula yang digunakan untuk mendapatkan nilai median apabila data yang kita peroleh sudah dikelompokkan dalam bentuk interval-interval. Oke. Modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Data yang paling sering muncul. Ya. Nah, di sini misalnya ini adalah sales, nilai penjualan. Ya. We have the following data on sales of dresses by a shop. Ya. Okay. According to size. Jadi kalau size-nya 8, ini sales-nya 7, size-nya 10, 25 dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat yang volume atau frekuensinya sales paling tinggi itu 36, berarti size-nya 12. Jadi size 12 ini sebagai median ya. Jadi penjualan 8 ini, kalau 8 ini muncul 7 kali, 10 muncul 25 kali, 12 muncul 36 kali, 14 muncul 11, dan seterusnya ya. Ini size-nya. Oke. Size apa? Size dress kali ya ini. Ini size dress.
Nah, kalau di sana kan ini menggunakan ukuran-ukuran yang ada di apa namanya di Inggris mungkin ukuran size-nya Inggris dan Indonesia agak sedikit beda mungkin ya. Kita punya standar kayak kayak sepatu saja ada ukuran Eropa, ukuran Amerika, ukuran mungkin ukuran Asia dan sebagainya. Oke, jadi maksudnya ini yang ukuran 8 ini terjualnya 7, ukurannya 12 terjual 36, ukuran 18 terjual 1 kan. Mungkin 18 itu udah ekstra besar gitu ya. Ekstra besar orangnya juga yang beli juga sedikit gitu. Kemudian yang ukuran kecil pun yang beli juga sedikit. Nah, kira-kira ini juga bisa digunakan untuk keputusan mengambil keputusan. Kira-kira yang banyak beli itu di ukuran yang berapa? Jadi ke depan kita harus banyak-banyak perbanyak di sini misalnya. Untuk ukuran yang kecil atau yang sangat besar mungkin jauh lebih sedikit yang dibeli untuk dijual lagi. Misalnya begitu. Salah satu gunanya. Oke, ini kalau kita lihat ya bahwa histogram dari uh, wealth wealth tadi ya, ini kita lihat sekaligus ini histo ini perkataannya. Kemudian sekaligus kita lihat nilai min, median dan modusnya. Nah ini kita lihat mode-nya kan yang paling sering muncul. Berarti frekuensi yang paling banyak itu di sini. Jadi modusnya itu di histogram yang paling menjorok ini, menjorok ke atas, ya paling tinggi. Nah, ini mode-nya di sini, ya. Sedangkan mediannya di sini, mediannya di sini. Dari mana ya? Tentunya dari tadi kan ada perhitungan nih, mediannya berapa itu? 124, 480 ya, 124 itu di sini ya. Nah, dan minnya dari sini, minnya sudah dihitung lebih awal tadi ya, ya di sini. Nah, ini kalau kita lihat ini datanya ya, posisi median itu selalu di tengah. Ini bisa berbalik, min kadang di sini, mode-nya ke sana. Kalau misalnya ini adalah kalau kita sebut data ini miring ke kanan. Ini data miring ke kanan, mode median min. Kalau datanya miring ke kiri di sini, mode-nya di sana. Jadi dia miring ke kiri, ya. Oke. Oh ya, tadi ada yang kelewat. Di sini ada yang disebut desil. Sebetulnya ini dari kuantil ya. Kuantil itu data itu kita bagi menjadi beberapa bagian ya, bagian yang sama. Nah, bagian yang sama kalau secara umum disebut kuantil. Kuartil itu dibagi menjadi 4 yang sama. Jadi datanya dibagi 4 yang sama. Jadi kalau ini data terkecil, data terbesar di tengah-tengahnya, kemudian ini seperempat pertama, seperempat kedua, seperempat ketiga, seperempat keempat. Nah, setengahnya ini median. Jadi disebut dengan kuartil kedua. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Itu kuartil ketiga ya 75% gitu ya. Nah, jadi kuartil. Kalau dibaginya bukan 4 tapi 10, itu desil. Kalau baginya 100 sama besar, itu persentil. Oke. Oke. Nah, sekarang datanya ini. Itu yang bisa digambarkan dengan ukuran pemusatan itu ada mode median min, atau min median mode gitu. Kalau mode-nya sebelah kiri kita punya data miring kanan, kalau mode-nya sebelah kanan, minnya sebelah kiri kita punya data miring ke kiri. Sekaligus bisa digunakan untuk menggambarkan itu. Kemudian ukuran dispersi, ukuran bagaimana data itu menyebar dan sebagainya. Salah satu yang terkenal adalah standar deviasi. Kita lihat gambar ini. Ya. Gambar ini atau ini menggambarkan dua distribusi yang memiliki rata-rata yang sama, ya. Tetapi kisaran datanya berbeda. A yang titik-titik ini memiliki jangkauan atau kisaran dari nilai terkecil sampai terbesarnya jauh lebih panjang daripada yang B. Makanya ini standar deviasi yang B ini lebih kecil daripada standar deviasi yang A. Atau varian yang B ini lebih kecil daripada varian A. Ya. Dari segi varian itu dispersi. Ya. Oke. Nah, tadi untuk kuartil 1 dari data
dari data yang sama kita menggunakan well tadi ya, itu dihitung di sini ya, dihitung di sini dengan rumus yang tadi, kuantil tadi ya. Kita dapatkan 47.692. 47.692. Ini ya sama 113 ya, menggunakan 113 ya, 113 ya. Ini rumusnya, rumus secara umum, rumus secara umum. Ini kalau desil ya, desil. Oke. Dan untuk kuartil ketiga tadi Q1 ya, mana tadi? Varians. Nah ini ya, ini Q1. Kalau Q3 kuartil ketiga ini menggunakan data kuartil ketiga ya, nilainya 221.135,1. Kalau kuartil 1 ini. Nah, selisih antara Q3 dan Q1 itu yang disebut dengan interkuartil. Jadi interkuartil itu selisih antara Q3 dan Q1. Nah, cara menghitung masing-masing ini ada ya. 1/4 dari 18.677 itu ya. Pengamatannya ini ya. Oke? Nah, orang-orang yang berada di ranknya ini itu berada di interval ini antara 40.000 sampai 50.000 ya. Oke, dan karena di antara 40.000 sampai 50.000, maka rumus Q1-nya sama dengan 40.000 ditambah selisih ini 10.000 kan. Kemudian 46692, ini ya. Ini nilainya ya. Kemudian dikurangi, nah ini rumusnya 4160 itu frekuensi yang ada di sana tadi. Frekuensi yang kita harus lihat tabel di sana ya. Dibagi 662 itu frekuensi pada kelas ini ya. Dapatlah 47 sekian. Demikian juga yang di sini ya. Antara 200.000 dari Q3 itu antara 200.000 sampai 300.000. Nah, batas bawahnya 200.000 ditambah selisihnya, selisih interval itu punya frekuensi sekian ya. Nah, kemudian 3/4 dari 18.000 itu adalah 14.000 sekian, 14.000 sekian dikurangi, ini adalah batas bawah pada interval itu. Ya, dapatlah di sini Q1, di sini Q3. Selisihnya interkuartil. Oke, selisihnya interkuartil. Baik. Nah, oke. Dan ini ilustrasi lain, itu ilustrasi lain bagaimana mencari Q1 dan Q3 kalau datanya data ini ya. Data yang lebih sederhana dari tadi dalam bentuk discrete bukan interval. Jadi ada kategorinya hanya 13, 14 sampai 20 ini ya. Dan masing-masing frekuensinya, artinya masing-masing ini ada sebanyak ini ya. Oke. Itu ilustrasi untuk mencari EQR, jadi interquartile ring ya. Oke, kemudian varian itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Jadi kalau standar deviasi ini diakarkan, dapatlah standar deviasi. Kalau varian ini sigma kuadrat. Kalau sigma saja ini standar deviasi ya. Ini badannya sigma. Huruf S-nya, S kecilnya Yunani ya. Nah, oke. Standar deviasi adalah akar varian ya. Well, ini bisa digunakan, ini hanya tahapan bagaimana sebetulnya menghitung varian dalam bentuk, kalau kelasnya itu dalam bentuk interval seperti ini. Kita menggunakan formula 115 untuk menghitung ini ya, karena datanya frekuensinya dalam bentuk interval. Ini nggak ditulis ya, batas atasnya nggak ditulis nih, yang ditulis batas bawahnya. Oke, alright. Nah, kemudian ini kalau datanya data sampel, kita tidak menggunakan notasi sigma tapi S Romawi. Kalau sigma itu S-nya Yunani, ini S kuadrat. Satu. Kedua, karena sampel, maka pembaginya di sini bukan N tapi N-1. Banyaknya sampel -1. Coba diperhatikan bahwa di sini pembaginya N, banyaknya populasi. Jadi banyak anggota populasi, ukuran populasinya. Oke. Ini adalah latar belakangnya kenapa N-1. Nah, yang jelas
N1 formula ini digunakan untuk jadi ini adalah estimator yang digunakan untuk mengestimasi sigma kuadrat. Nah, supaya estimator itu baik, salah satu kriterianya tidak bias. Supaya tidak bias di sini pembaginya N-1. Oke. Oke, ini teladan kalau datanya dari apa namanya tidak dalam bentuk interval tapi kategorik, di mana ini berulang sebanyak frekuensinya. Jadi masing-masing X itu muncul sebanyak frekuensinya F di situ. Oke, bisa di verifikasi nanti ya. Oke, ini alternatif rumus lain dari formula-formula yang sudah ada, ya. Dan ini contoh perhitungan kalau kita menggunakan Microsoft Excel. Nah, rasio antara standar deviasi. Rasio antara standar deviasi dibagi rata-rata itu yang disebut dengan koefisien variasi, koefisien keragaman. Koefisien keragaman. Jadi, koefisien keragaman itu rasio antara standar deviasi dengan rata-ratanya. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Biasanya. Nah, jadi kalau misalnya ini punya rasio 1,516, dalam bentuk persentase berarti 151,6% dari min. Jadi standar deviasinya itu 151,6% dari rata-ratanya. Kan rasio. Oke, baik. Berikutnya masalah independen dari unit-unit pengukuran. Independen dari unit-unit pengukuran. Ya. Nah, mungkin yang pertamanya ada standar deviasi dari logaritma. Kadang kita punya data yang besar nilainya. Besar nilainya ya. Nah, jadi kalau kisarannya sangat besar, ini ada hanya ribuan sini, misalnya ini 5, ini 3.000 kan besar nih. Ini 1 digit, jangan lihat komanya. Ini 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit ya. Nah, kalau seperti ini bisa saja ini besar ya. Kisarannya dianggap besar. Oleh karenanya supaya nilainya hanya memiliki banyak digit yang sama, kita logkan. Log natural, ln ya. Ln ini log natural. Jadi ln. Jadi ln 5 1, sekian, ln 55 4, sekian, 1 digit. Ln 400 5, sekian, masih 1 digit. Log 3000 8 kan 1 digit juga. Nah, sekarang datanya semuanya dalam 1 digit. Nah, itu apa namanya? Kalau kita mau menggunakan nilai yang sudah ditransformasi ya menjadi logaritma. Ya. Oke. Kemudian kadang-kadang kita menggunakan standarisasi. Apa yang disebut dengan standarisasi? Standarisasi itu standardized kalau istilah kerennya standardized itu, yaitu bahwa data aslinya itu dikurangi dulu dari rata-rata variabelnya. Setelah itu dibagi standar deviasinya. Nah, ini ingat ya, Z itu 125 ini adalah formula untuk standarisasi. Formula untuk standarisasi. Jadi untuk menstandarkan nilai pengamatan aslinya, kita gunakan rumus 125. Kalau nilainya positif, maka nilai aslinya ini sebetulnya adalah lebih besar daripada rata-ratanya. Kalau nilainya negatif, nilai sebenarnya lebih kecil dari rata-ratanya. Sudah pasti. Karena apa? Sigma itu, standar deviasi itu tidak negatif. Ini selalu positif. Nah, sekarang penentuan positif atau negatif kan tergantung yang atas saja. Kalau X min mu, kalau datanya dikurangi rata-ratanya positif, berarti datanya lebih besar daripada rata-rata. Kalau datanya dikurangi rata-ratanya negatif, berarti dia lebih kecil daripada rata-rata. Oke? Nah, itu untuk melihat data standarisasi. Nah, rumus standarisasinya juga di situ. Oke, skewness kemiringan ya, skewness kemiringan. Kita bisa menggunakan formula ini ya dan bisa menghitungnya. Kalau misalnya nilainya positif miring kanan ya,
Kalau positif miring kanan, skewed, right skewed ya. Kalau negatif miring ke kiri. Kalau 0, nah, dia simetris. Kalau 0 ya simetris. Ya. Nah, jadi plus positif miring kanan, negatif miring kiri, 0 simetris. Oke. Oke. Kemudian ini apa yang disebut dengan diagram atau yang disebut dengan box and whiskers. Box and whiskers. Ya. Box plot. Ya. Lebih singkatnya box plot. Plot yang seperti ini. Ya. Jadi satu variabel digambarkan oleh box plot ini. Ya. Kotaan ini menggambarkan ini kuartil 1. Kuartil 1, ini median. Ya. Ini kuartil 3. Kuartil 3. Oke. Nah, kemudian ini box. Ini whiskersnya, kumisnya ini. Kumisnya. Ini menggambarkan datanya masih ada di sini. Ini juga datanya masih ada. Gambarkan itu ya. Nah, sedangkan apabila ada data yang merupakan pencilan, dia notasinya X di sini atau kadang-kadang buletan, tergantung yang bikin menggunakan notasi lambang apa gitu ya. Jadi ini adalah menunjukkan adanya outlier ya. Adanya outlier. Nah, jadi ini kumisnya. Nah, kapan dikatakan outlier ini? Jadi kalau data tersebut ini ya, kalau ini yang kita sebut panjang ini interkuartil. Ini Q3 dikurang Q1 itu interkuartil. Kalau letak ini dari Q3 ini lebih dari 1,5-nya, maka dia dikatakan outlier ya. More than, lebih dari 1,5 kali interquartile range. Jadi kalau ini Q3, ini Q1, katakanlah ini berapa nilainya? 1,5-nya, satu kalinya ini, setengahnya ini misalnya sini ya. Nah, ini lebih dari itu. Maka dia adalah outlier. Ya. Jadi outlier itu terjadi bisa di atas, bisa di bawah. Bisa di atas di sini, bisa di bawah di sini. Ya. Oke. Ini kebetulan datanya teladanya ini di atas, upper outlier. Jadi dia bisa di bawah. Yang jelas di luar 1,5 dari interkuartil, apakah dari batas atas Q3 sini atau dari batas bawah Q1. Oke. Baik. Oke. Masalah data. Penyajian data yang seperti ini, kalau kita lihat di sini ada tahun, kemudian ini adalah investasi ya. Ini kalau kita lihat ini million pound, ini notasi mata uang Inggris ya, pound, jadi seperti L begini, pound. Kalau kita rupiah Rp gitu ya, dolar S ada tanda silang atau tanda tegak lurusnya 2 gitu ya. Nah, oke. Ini investasinya dan datanya menurut tahun. Nah, data pengamatan menurut waktu seperti ini disebut dengan data menurut waktu, time series ya. Atau sering disebut dengan longitudinal data. Longitudinal data ya. Kalau data kita amati dalam waktu yang sama, variabelnya berbeda-beda. Nah, katakanlah kita mengamati pada tahun sekarang 2020, mengamati misalnya PDRB di 10 kabupaten kota. Nah, itu datanya cross section. PDRB di 10 kabupaten kota pada waktu yang sama itu cross section. Nah, oke, kalau ini investasi yang kita amati menurut waktu, time series atau longitudinal. Ya. Nah, gabungan longitudinal dan cross section yang disebut dengan panel data. Oke. Nah, ini
sajian data time series ini disajikan seperti apa adanya. Ya. Ya. Ini lihat, ini investasi dalam million pound ya, million pound dari data tadi ya. Ini waktunya dari tahun ke tahun. Kita lihat seperti ini ya, penyajiannya. Nah, penyajian seperti ini kita bisa misalnya, oh ada kecenderungan nih, ada trennya naik, ya, ada trennya naik, ya kan, kemudian gitu. Ya. Kemudian, oh ini ada semacam apa namanya ham, ini kalau istilahnya di sini ham ya, atau ya ada apa kita harus tahu, ada apa di tahun sekitar pengamatan ini. Mungkin juga di sini kok grafiknya menjadi seperti ini, tidak mulus menjalani perjalanan seperti itu gitu ya. Nah, jadi apakah kita bisa putuskan bahwa secara keseluruhan dari tahun pengamatan 77 sampai 20 sekian itu trennya lurus atau trennya eh, naik sih naik, tapi apakah lurus, apakah tidak lurus, linear atau non linear, sedikit non linear, ya? Nah gitu ya. Oke, di lain pihak kita kadang ingin mengetahui bukan nilai investasinya yang kita tampilkan, tapi perubahannya, delta investasinya. Jadi kalau delta investasinya kita harus lihat selisihnya dari misalnya 77 ke 78 ya, 77 ke 78 itu seperti apa ya. Ini perubahannya. Nah, kalau kita lihat dari 77 ke 78 itu sekitar 4, sekian. Nah, di sini sebetulnya angka di sini itu dibandingkan dengan angka sebelumnya. Nah, ini hanya langsung muncul ini kan. Kalau 778 ini 4036, saya rasa ini selisih antara data 78 dengan 77 gitu ya. Jadi kalau ada tanya 2711 dari mana, mestinya ada data sebelumnya. Nah, ini ada kan, misalnya ini 25 sekian ya. Jadi not shown in the table. Ya, jadi ini ada data. Nah ini kalau delta yang kita apa namanya lihat, jadi perubahan investasinya, ya, ini perubahan investasi ya, change in investment ya, grafiknya seperti ini, ya. Oke, ini notasi delta segitiga seperti wajib itu bisa bacanya delta, Oke, nah sekali lagi ini masalah outlier tadi ya. Nah, oke, nah sekarang kalau kita di sini melogaritmakan the logarithm of investment and the change in the logarithm. Jadi kalau nilai investasinya di logkan, di logaritmakan, ini 10, sekian, ya. Ini kalau kita logkan, datanya ini. Dan ini adalah perbedaan dalam bentuk lognya. Jadi kalau misalnya 10.386 dikurangi 10.252, ini. Ya. Oke? Loh kok nggak 4, Pak? Ya, mungkin aslinya di sini itu bulat. Ini kan sudah tampilan dari komputer gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini adalah grafiknya, data grafik time series dan grafik menurut waktu dan logaritma investment expenditure. Nah, di sini yang deltanya ya, difference dari logarithmic. Nah, ini awal dari apa namanya penyajian data ini seperti ini sebelum analisis lebih lanjut lagi. Oke? Nah, ini kalau kita menyajikan ini multiple time series of graph investment. Misalnya investasi ini dilihat dari berbagai kriteria, misalnya dwelling ya, apakah dwelling itu perumahan ya, tempat tinggal, ya, hunian, masalah transportasi, dari variabel-variabel transportasi, masalah ini yang berkaitan dengan mesin, ini intangible fixed asset, kemudian other buildings ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar ya. Okay? Jadi menggambarkan data dan series dari berbagai variabel menjadi satu.
gambar. Oke. Nah, ini grafik time series menggunakan dua vertical sumbu vertikal ya, hati-hati ya. Di sini sumbu investasi dalam dalam juta pound, di sini eh, suku bunganya, ini interest rate-nya, interest rate. Jadi dalam bentuk persen ya. Nah, jadi eh, investasinya yang ini ya, interest rate-nya yang ini ya. Dua variabel yang disajikan dalam satu gambar. Oke. Uh, ini menggambarkan overlapping range dari data berurut. Biasanya kalau data-data time series tergantung apakah seriesnya menggunakan. Ini kalau kita lihat Q-nya nih ya. Q itu quarternya. Ini datanya per quarter kayaknya. Ya, datanya per quarter. Kemudian ini juga penyajian data lagi ya dengan gambar seperti ini ya, dengan grafik seperti ini. Nah, tentunya mana yang bagus, mana yang sudah disajikan, tipe grafik apa yang akan dipakai dan sebagainya itu tergantung dari, sekali lagi tergantung dari tujuan, selain untuk memudahkan apa namanya menginterpretasikan oleh si pemirsa atau pembaca atau yang melihat, tentunya juga ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Contoh seperti ini kurang bagus. Makanya disebut di sini chart junk. Junk di sini. Karena di sini ada, kalau kita menggunakan gambar ini, ada grafik yang tersembunyi di sana. Ya. Karena kita ini harusnya 3 dimensi kan. Ada 3 dimensi, ada yang nggak kelihatan di sana. Ya. Nah, oke. Jadi, tolong perhatikan. Yang mana yang akan dipakai. Ya. Misalnya, ya. Apakah menggunakan tipe-tipe tampilan grafik seperti ini atau seperti ini gitu ya. Nah, nanti bisa lihat. Ini mungkin lebih bagus daripada yang sebelumnya karena misalnya untuk melihat pada tahun tertentu saja begini. Ini kalau ini misalnya ini data apa ya? Ini dalam triliun dolar, ini tahun ya. Ini tentang apa nih? It is said about individual economics. EU economics. Ya, EU economics, EU. Ya. Oke. Nanti kita lihat EU-nya, yang ini EU-nya itu yang garis ini, hati-hati yang lihatnya ya. Nah, kemudian yang lain itu, ini kan diagram campuran nih, diagram campuran. Ya. Nah, hati-hati dalam melihat, menginterpretasikan grafik-grafik seperti ini. Right. Oke. Nah, oke. Selain rata-rata aritmatik itu ditambahan ya, tambahan. Itu rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik. Jadi kalau kita punya data yang misalnya data pertumbuhan, yang mengikuti dalam teori mengikuti deret geometrik, maka yang mungkin lebih tepat digunakan bukan rata-rata aritmatik tapi rata-rata geometrik. Jadi kalau kita lihat rata-rata geometrik ini, semua data dikalikan dulu. Semua data dikalikan. Nah, datanya itu udah berapa? Kalau datanya ada N, maka hasil perkalian ke N data itu dibagi dengan akar pangkat. Bukan dibagi. Di akar pangkatkan ke N. Ya, di akar pangkatkan ke N. Kalau akar biasa pangkat 2. Kalau datanya 7 ya akar pangkat 7. Gitu ya. Oke, ini hal-hal lain yang berhubungan dengan ekonomi, kan misalnya ada compound interest, ini bunga berbunga ya. Kalau modalnya S0, ini bunganya R selama T tahun, maka ST sama dengan nih ya, dan seterusnya. Oke, saya kira itu ada kaitannya dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ekonomi ya, bunga berbunga, compound interest. Oke, ini varian dari time series sama aja, sudah tanya hanya data-data time series. Kemudian ini adalah scatter diagram dari investasi. Ini gross domestic product. Nah, kalau kita ingin menggambarkan bukan dalam bentuk garis tapi dalam bentuk titik begitu, ini dari waktu ke waktu. Ya.
bukan dari waktu ke waktu. Ini adalah data, sorry, bukan dari waktu ke waktu ya. Ini horizontal axis ini GDP ini, GDP, gross domestic product ya. Sedang di sini investasinya. Nah ini, karena kalau kita lihat ada tren naik juga nih. Semakin besar GDP ya, semakin besar GDP, maka semakin besar juga investasinya. Nah, oke, teori-teori ekonomi awalnya bersifat kualitatif seperti itu. Kualitatif ya, artinya hanya mengatakan ini naik gitu ya. Berapa besar naiknya, berapa besar angkanya naiknya juga tidak diketahui. Kalau eh, seperti itu bunyinya, bunyi awalnya. Misalnya jika harga naik maka permintaan turun misalnya. Kan hanya mengatakan naik sama turun. Untuk eh, menyatakan naiknya berapa, turunnya berapa, mungkin untuk case-case tertentu, tergantung produk atau layanan dan sebagainya. Oke, ini masih tetap ini. Nah, kadang dalam analisis tertentu itu diperlukan asumsi-asumsi, misalnya eh, datanya harus eh, variannya harus homogen, eh, harus macam-macam lah. Oleh karenanya ada berbagai usaha, misalnya selain homogen, datanya harus distribusi normal dan sebagainya ya. Jadi perlu beberapa usaha untuk mentransformasi data itu agar asumsinya dipenuhi. Ada beberapa hal transformasi data itu. Yang pertama rounding bulatan, grouping kelasan, kemudian pembagian atau perkalian, differencing, mengukur bedanya, melogaritmakan, ya, mengambil resiproknya, jadi diseperkan, kemudian di deflate, inflate itu gembung, deflate ya berarti ya menggembeskan, gitu ya, kira-kira bunyinya begitu. Nah, oke, jadi ada berbagai cara. Rounding bulatan, ya, oke, penggrupan, pembagian, differencing beda tadi ya sudah ada contohnya. Taking logarithm apabila datanya kisaran datanya begitu besar, ada yang 1 digit, ada yang 2 digit, 3 digit, 4 digit, nah makanya dibuat yang sama dalam bentuk logaritma, atau asumsi bahwa hubungan antar variabelnya sifatnya multiplikatif dan sebagainya. Alright, jadi tergantung dari sifat-sifat data tersebut. Ya, oke. Nah, ini berbagai teladan, misalnya ini eh, emisi karbon dioksida dengan GDP. Nah, ini GDP-nya, ya. Ini GDP-nya, ini emisi karbon dioksidanya. Ini pada tahun 50, ini pada tahun 2008. 58 tahun kemudian. Ya, oke. Ini graf sumbernya dari www.gapminder.org. Ya. Oke, visualisasi form Gapminder dunia ini ya, dunia. Oke, ini apa namanya, United States berada di sini ya. Sekarang misalnya yang lain, nah ini sekarang pasti kalau kalau ini kita klik begini ada datanya, data negara-negara ini ya. Oke, data dunia. Alright, ini kalau sudah dalam bentuk laporan, kita menuliskan laporan statistiknya ya. Kemudian cara menuliskan laporannya seperti apa, tabel yang digunakan seperti apa, grafik yang digunakan, dan sebagainya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan materi statistik deskriptif ya untuk pelajaran kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan materi yang lain. Terima kasih.